John Calvin mengatakan bahwa ketika kita menghina filsuf-filsuf seperti Aristotle, Seneca, Cicero, ketika mereka berkata kebenaran, berarti kita sedang menghina Roh Kudus. Filsafat itu adalah bagian yang penting dalam pemikiran kekristenan. Dalam sejarah pemikiran para teolog, para bapak gereja, mereka itu mempelajari filsafat. Meskipun banyak pemikir-pemikir bukan Kristen, tetapi mereka itu diberikan anugerah umum oleh Tuhan menuliskan kebenaran-kebenaran. Tidak semua kita setuju, tapi banyak hal, mutiara-mutiara, logika, kebenaran yang diwariskan kepada dunia dan juga kepada gereja, kepada kita sampai hari ini. Tapi hari ini sedang mencuat suatu perbincangan di dunia publik yang mempertanyakan masihkah filsafat itu relevan bagi kehidupan modern kita di zaman AI, di zaman informasi yang instan seperti ini. Bahkan ada yang mengusulkan untuk menutup jurusan filsafat di Indonesia. Saya mengingat ada suatu sekolah yang sejak 17 tahun yang lalu sudah mengajarkan filsafat kepada siswa-siswanya sejak tingkat SMP. Sekolah ini sangat unik dan jarang kita bertemu dengan sekolah yang serius kembali kepada akar yang tidak memisahkan antara pemikiran dan juga kelakuan sehari-hari. Bagaimana sekolah yang memikirkan dasar pemikiran, memikirkan akan akar dari semua yang diproduksi dalam dunia modern ini. Dan hari ini kita kedatangan dua guru yang berasal dari sekolah itu dan akan berbincang kepada kita yang akan memberikan kita penggalian lebih dalam mengenai relevansi filsafat dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita bicara mengenai filsafat dan relevansinya. Nah, pertama saya mau bertanya, bagaimana ceritanya Pak Erwan dan Pak Suntar itu pertama kali itu kenal dengan filsafat? Kami diajar oleh guru yang sama, yaitu pendeta Dr. Ivan Kristiono ya, yang sekarang melayani di GRI gitu. Nah, waktu beliau mengajar kami di SMA, beliau ketika berkhotbah itu suka mengutip perkataan filsuf. Saya secara pribadi tertarik ya untuk mencari tahu lebih banyak ya, untuk mempelajari lebih dalam. Karena kan filsafat itu sendiri kan berasal dari kata phil itu mengasihi, mencintai, sophia itu kebijaksanaan. Nah, jadi seharusnya ya kalau kebijaksanaan itu dipresentasikan dengan baik ya, rasanya kecil kemungkinan orang tidak akan suka gitu. Karena itu mengundang cinta ya. Waktu itu pendeta Dr. Ivan Kristiono ya, yang mengajar di sekolah kami, yang memberikan insight, membuat satu program yang menarik ya, kayak semacam kelas pembinaan. Diajarkan tentang filsafat, tentang contemporary issue ya, jadi isu-isu yang bebas, di mana kita mengkritisi apa yang di sekitar kita, dan itu membludak ya, bahkan ada anak-anak yang rela itu menahan laparnya ya untuk mengikuti kelas itu gitu. Salah satunya saya lah gitu ya dan teman-teman begitu. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak, mengapa ada pelajaran filsafat di sekolah Kristen Calvin? Ya, bukankah anak-anak itu kalau diajar dari kecil nanti mereka mulai kritis dan melawan guru atau orang tua? Sebenarnya tanpa belajar filsafat pun ya, anak-anak yang bertumbuh besar pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan kritis ya. Aturan-aturan yang biasanya sudah ditegakkan di rumah, mereka akan mulai bertanya ya, kenapa nggak boleh, kenapa ini, kenapa itu ya. Bahkan anak kecil pun bisa bertanya tentang itu ya. Nah, jadi mengapa kami mengajarkan filsafat? Supaya manusia yang sedang bertumbuh ini, sedang bergejolak, bisa mempunyai struktur berpikir yang baik. Bagaimana kita berpikir dengan kritis, tetapi ada koridornya, mendukung argumentasi kita dengan alasan-alasan tertentu. Nah, kalau di sekolah Calvin sendiri ya tentu, karena kami adalah sekolah Kristen, kami bukan hanya memberikan struktur, tapi juga arah. Makanya saya memberitahukan kepada siswa saya, kita belajar berfilsafat itu adalah satu perjalanan untuk kita bisa berpikir lebih jernih, lebih dalam, dan lebih menyeluruh. Nah, tetapi orang Kristen yang berfilsafat tidak boleh berhenti sampai di situ. Karena kalau kita sambil mengejar yang namanya kebijaksanaan, tetapi hanya sebatas mencintai kebijaksanaan demi mencintai diri, itu bisa menjadi filsuf yang nanti egosentris. Nah, orang Kristen harusnya berfilsafat dengan dorongan yang paling dasar adalah mengasihi Allah dan sesama. Berikutnya, kita berfilsafat di dalam rangka kita memperbarui akal budi kita, seperti yang Paulus katakan di Roma 12. Hendaklah kita diperbarui budi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Ini bagi saya sangat manusiawi sih. Jadi anak-anak dari kecil, mereka sudah punya kuriositas. Kadang-kadang saya cuma sentil sedikit dengan pertanyaan yang unik aja. Mereka nanti akan kembali dengan pertanyaan yang lebih banyak lagi. Jadi memang pada dasarnya kita adalah makhluk yang
ingin mencari tahu ya, karena kita haus tadi ya. Haus terhadap sesuatu yang sebenarnya yang bisa Tuhan berikan ya, yaitu kebenaran itu ya. Kalau dalam konteks saya, tentu saja saya juga memerlukan yang namanya integrasi. Jadi di dalam kelas-kelas kami tidak hanya ingin memberikan keilmuan yang mendalam, tapi anak-anak juga bisa melihat secara jernih yang tadi Pak Erwan bilang, sebenarnya keterkaitan antara ilmu dan juga nilai-nilai yang di sekitar mereka, mereka bisa melihat itu dengan utuh dan dengan radix gitu ya. Saya ambil contoh begini. Jadi kalau misalkan kita belajar ilmu, biasanya kan kalau kita mau integrasi ya, apa sih hubungan iman Kristen dengan matematika? Tentu saja kita kalau lihat di dalam Alkitab ya, lalu kita bilang, oh ternyata ini ada nih ya, ayat yang mengatakan persamaan diferensial, mekanika kuantum, saya kira nggak ada ya gitu ya. Jadi istilah-istilah pun yang dalam sehari-hari, fisika Kristen, matematika Kristen, kita jarang dengar. Tapi filsafat Kristen itu ada. Kenapa? Berarti ada jembatan di sini. Jadi untuk mengintegrasikan sampai ke worldview Kristen, ya di sini ada yang namanya filsafat. Sekali lagi, filsafat itu dia tidak hanya bicara tentang batas-batas tertentu seperti ilmu fisika kan bicara tentang hal yang fisik ya, biologi hal yang hidup saja, fokus gitu ya. Filsafat itu bicara tentang semua dan bahkan bisa melewati batas. Maka ini menjadi satu skema yang bisa mengintegrasikan, tapi sekali lagi ini nggak netral. Karena kalau filsafat sekuler misalnya ya, itu kan penekanan pada akal budi. Kita percaya noetic effect of sin. Jadi pengetahuan kita pun sudah tercemar oleh dosa. Maka kita ada interaksi berdialog dengan kitab suci ya, yang membuat satu filsafat yang utuh untuk melihat dunia lebih terang benderang. Kemarin ya, saya juga memberikan satu contoh dari filsuf Byung-Chul Han ya, dan dia di situ menulis satu buku Burnout Society. Jadi sangat kontekstual dengan zaman kita. Makanya saya ambil itu sebagai contoh supaya anak-anak bisa lihat keterkaitan dan mereka hidup itu di dalam suatu suasana konteks yang tidak netral. Jadi dia mengatakan begini, orang yang hidup, yang kerja gitu ya, kalau dulu itu biasanya berdasarkan yang namanya hukum dan aturan, dibatasi. Itu Michel Foucault gitu ya. Jadi ada semacam relasi kekuasaan di situ. Dan kita bisa kesal, ya bisa lelah, dan kita bisa menyalahkan hal-hal eksternal. Tapi di zaman sekarang beda. Bahasanya bukan jangan, tapi kamu bisa. Ayo. Kamu masa cuma segitu gitu ya. Dan itu terinternalisasi. Dan akhirnya itu membuat kita mengejar habis-habisan. Dulu tuannya di luar, sekarang tuannya adalah saya. Tuan dan budak bergabung jadi satu. Dan itu nanti intinya menjadi auto-eksploitasi. Jadi kita mengeksploitasi diri kita. Kita bukan lagi isunya kebebasan, tapi kita bebas, tapi kita depresi, kita burnout. Lalu saya ajak anak-anak lihat bagaimana dengan di sekitar kita. Lalu dari situ ya dengan filsafat membedah kehidupan di sekitar kita yang kelihatannya wajar. Yang kelihatannya kita jalani saja gitu ya. Ternyata itu ada motif-motif, ada sesuatu yang mendorong kita di situ. Ada nilai-nilai filsafat yang berkeliaran ya. Kalau istilahnya pendeta Dr. Ivan Kristiono, ini pasal ide-ide nih. Jadi kita perlu tools of discernment ya yang bijaksana ya untuk bisa memilah-milah. Dan saya kira ini yang perlu. Nah kalau tadi kan pertanyaannya kalau anak-anak kritis bagaimana gitu ya. Justru itu penting. Karena di tengah-tengah era informasi semakin banyak, media sosial sekarang mengakses, dibuka pintunya kepada semua anak-anak kita. Mereka bukan lagi belajar dari orang tua saja, dari gereja saja, tapi dari semua bidang, semua apapun, bahkan di luar sana termasuk hal-hal yang bisa berbahaya. Jadi kritis dan melawan otoritas saya kira perlu dibedakan. Kira-kira kalau Bapak bisa menggambarkan anak-anak yang tidak belajar filsafat dengan yang belajar filsafat itu seperti apa? Filsafat kan memberikan kepada kita kesadaran ya. Jadi orang yang belajar filsafat itu akan lebih melakukan sesuatu dengan lebih mindful. Lawannya adalah mindlessness ya. Mindfulness lawannya adalah mindlessness. Ya, apa itu berkesadaran? Jadi dia tahu apa yang sedang dia lakukan gitu. Nah, misalnya ya, kalau kita praktisi pendidikan ya kan kita seringkali mendapatkan pelatihan bahwa guru itu harusnya jadi fasilitator. Kamu jangan banyak ngomong, jangan banyak ceramah. Kamu dampingi anak-anak di dalam mereka menemukan jawaban gitu. Karena kamu lebih berpengalaman, tetapi sadar tidak ya bahwa konsep seperti itu ada filsafatnya, yaitu filsafat pragmatisme.
Mereka percaya bahwa pengetahuan itu didapatkan dari pengalaman. Jadi tidak ada itu yang namanya pengetahuan yang bermakna yang di luar pengalaman. Nah, jadinya dikembangkanlah, misalnya anak-anaknya itu diberikan problem, masalah. Kalau kita menemukan masalah, kita akan mencari solusi. Nah, dari sanalah sumber pengetahuan. Itu tidak lepas dari pengalaman kita. Nah, makanya kalau filsafat Plato kan ada alegori gua ya. Ada orang yang hidup di gua seumur hidupnya, yang mereka tahu itu hanya yang mereka lihat di depan mereka. Karena mereka dirantai, gitu ya. Mereka nggak bisa kemana-mana, dan apa yang di depan mereka? Itu adalah bayangan orang yang sedang lewat. Dan suatu kali ada orang yang rantainya terputus. Begitu dia keluar, ada hal yang lebih luas lagi. Ya, dia bisa melihat pohon, ya dia melihat matahari, dan semuanya terang gitu ya. Tetapi waktu dia kembali ke gua, dia mau meyakinkan teman-temannya, masih ada yang lain yang belum kamu lihat gitu. Nah, kata orang pragmatis, ya kita mau nggak mau ya hanya terbatas pada apa yang kita lihat di gua sebenarnya. Tidak ada yang namanya, kalau Plato kan percaya ada form ya, ide yang melampaui pemahaman indrawi kita. Itu yang lebih nyata sebenarnya, kata Plato. Sedangkan kata orang pragmatis, kita tidak perlu berspekulasi tentang ide-ide itu, karena itu tidak bisa kita buktikan, dan nggak ada gunanya itu. Nah, makanya kalau di dalam pendidikan, metode yang digunakan, yang dikembangkan oleh para pragmatis, itu adalah problem solving. Saya tidak menyangkali nilainya ya, sangat bernilai. Kalau kita terapkan dalam pendidikan, kita bisa membimbing anak untuk menyelesaikan masalah, memecahkan masalah, ya, itu sangat berguna bagi mereka. Tapi kalau itu adalah seluruhnya, kita akan terkurung di dalam gua itu. Nah, misalnya, bagaimana saya sebagai seorang pragmatis, saya bisa mengatakan kepada anak saya, kamu itu sekarang hidup di dunia ini memang, tapi selain dunia ini ada dunia yang lain loh. Ada dunia spiritual loh. Ya, dan di awan-awan itu ada kuasa yang kita hadapi ya, yang kita hadapi bukan kuasa di dunia ini saja, tapi kuasa yang ada di awan-awan itu. Itu kan satu realitas yang tidak bisa kita buktikan dengan indera kita. Iya. Nah, tapi kembali lagi ya, saya juga menghargai apa yang disumbangkan oleh para pemikir pragmatis. Ya, ketika kita berdialog antara teologi dan filsafat ya. Nah, ini saya belajar dari Paul Ricoeur. Teologi itu dan filsafat itu harusnya ada dialog ya. Ini kan disiplin yang berbeda. Ya, janganlah teologi itu mendikte filsafat. Nah, jadi ketika kita berdialog dengan orang pragmatis, kita punya teologi reform, dan itu sangat berguna ya. Maksudnya gini, kalau teologi itu hanya seperangkat istilah-istilah dan jargon-jargon, bukan sesuatu yang kita alami, gunanya apa gitu ya. Tapi kalau pemahaman tentang bahwa realitas ini ada juga yang spiritual, ada yang material, ya, dan itu kita hidupi jadi pengalaman kita, itu baru berguna. Nah, makanya teologi dan filsafat harusnya ada dialog. Teologi kasih tahu kepada filsafat ini wawasannya, filsafat kasih tahu kepada teologi ini wawasannya, saling tukar-menukar ide, dan kemudian kalau sampai filsafatnya ini diyakinkan oleh teologi, ya jadilah dia filsafat Kristen. Artinya teologi harus menginjili filsafat, bukan teologi mendikte filsafat bagaimana harus berfilsafat. Saya juga berkomunikasi ya dengan alumni-alumni ya. Nah, mereka mengatakan bermanfaat ya, bahwa cara pikirnya berbeda. Bagaimana dia menganalisis dunia gitu ya. Itu sesuatu yang mulai ada satu ketajaman ya, yang melihat dengan cara yang berbeda. Kalau mungkin yang lain itu hanya tinggal ikut-ikut saja ya, FOMO ya, yang viral lah gitu ya. Nah, ini mereka berhenti sebentar ya, menganalisis, kayaknya nggak begitu deh. Ada sesuatu yang lebih penting yang harus kita kerjakan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana itu anak-anak? Apakah mereka tidak kesulitan ya, mendengar Pak Erwan atau Pak Suntar mengajar gimana, Pak? Kalau anak-anak kan kita mulai dari SMP ya. Jadi memang sesuai dengan fase perkembangan anak-anak ketika anak-anak mulai bisa berpikir secara lebih abstrak. Karena filsafat kan cukup abstrak ya. Nah, meskipun begitu ya, kita tetap membuat filsafat itu bisa relevan dengan anak-anak. Kita tidak dumbing down. Dumbing down itu artinya membuat terlalu sederhana, bahkan saking sederhananya jadi anak-anak jadi salah mengerti filsafatnya gitu. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya adalah di pedagogi yang baik. Jadi, kita membimbing mereka ya seperti tour guide ya. Kita itu mengajak mereka untuk manjat satu gunung. Kita tahu bahwa di atas gunung itu pemandangannya indah. Yeah. Kita sudah pernah sampai sana.
Kalau kamu belajar ini memang jerih payahnya banyak gitu ya. Belajar apapun ya, bukan hanya filsafat ya. Kalau tadi dengar Pak Suntar ya berbicara tentang sains ya, belajar tentang matematika, belajar tentang fisika, semuanya itu ada tingkat kesulitannya gitu. Belajar filsafat juga sama gitu ya. Maka berjerih payahlah, tidak apa-apa ya. Manjat bersama saya. Jadi di sana perlunya bukan dumping down tapi scaffolding. Seperti kalau kita bangunan kan kita bangun dulu tralisnya yang di pinggirnya, kita bangun temboknya ya kan. Kalau sudah jadi semuanya baru tralisnya, besi-besinya kita turunkan gitu ya. Jadi tidak perlu penopang lagi. Kita satu tahap demi satu tahap. Kalau anaknya perlu berhenti bentar, kita berhenti gitu ya. Setelah kita capek berpikir, berhenti. Tapi berhenti mengerjakan sesuatu yang produktif ya. Misalnya diskusikan apa yang sudah didengarkan, komentari ya, bertanya jawab gitu. Dari pertanyaan tadi dulu ya, misalkan ini kalau sulit gimana ya gitu ya. Nah bisa juga kan itu dipertanyakan secara filosofis ya. Jadi apa yang dimaksud dengan sulit gitu ya. Lalu yang kedua, apakah sulit itu selalu buruk? Saya kira enggak ya, karena begini, mungkin kita sekarang sudah ada satu nuansa belajar yang menyenangkan. Ya tentu itu bagus ya, kita membuat anak-anak senang ya, bisa menikmati. Tapi kalau saya lebih prefer begini, ada hal-hal yang sulit nanti waktu kita belajar, apalagi kalau misalnya anak-anak misalkan nanti lanjut S1, S2 ya, pasti mereka mengalami tantangan hidup, nggak mungkin tidak. Tapi kita bisa belajar menikmatinya. Saya kira begitu. Jadi ada dua aspek yang kita tidak menutupi ya, ada hal-hal yang sulit ya, tapi kita juga bukakan, kita juga bisa belajar menikmati itu. Terus yang kedua, tadi yang Pak Erwan katakan ya, mengenai pedagogi, saya kira betul. Saya mengikuti juga kelasnya Pak Ivan, jadi Pak Ivan mengajar SMP, saya juga berapa kali ikut gitu ya, sebagai guru. Jadi kita di guru-guru SKC, kami juga bisa saling belajar. Jadi saya suka duduk di belakang gitu ya, dengerin terus seperti itu ya. Pernah Pak Ivan itu mengajar di depan lukisan, langsung berinteraksi ya, apa itu misalkan keindahan, apa itu kebaikan, lalu tanya jawab dan apa secara sederhana. Dan anak-anak bisa mengikuti dengan sangat baik. Dan itu ya justru memacu mereka untuk terus berpikir ya. Saya mengajar di level SMA, saya melakukan pendekatannya dari dunia mereka, yaitu dunia populer kan ya. Saya ambil contoh misalnya film Shrek. Nah, saya mengatakan ini anti-fairy tale nih. Jadi kalau biasanya pangeran yang tampan lalu melindungi putri dan menyelamatkan putri dari naga gitu ya, ini yang menyelamatkan adalah Shrek. Shrek yang tinggal di rawa-rawa ya, yang maaf kata, yang suka sembarangan buang angin dan gitu ya. Jadi benar-benar kotor gitu, kotor dalam arti ini ya, fisik dan jorok gitu ya. Bahkan sampai putrinya pun protes, kok begini jalan ceritanya. Dan semua tokoh-tokoh kartun di dalamnya, yang dalam fairy tale itu, Pinocchio dan yang lain, peri dan apa sebagainya, ditangkepin satu-satu. Jadi cerita di film itu ingin mengatakan bahwa ya dongeng itu tidak penting lagi. Dan musuhnya ya Lord itu ya, yang satu itu yang menjaga di benteng di salah satu kota yang besar itu. Waktu Shrek masuk ke kota itu, wah kota itu begitu rapi, bersih, dan begitu hening. Kayak nggak ada orang. Lalu ada satu jendela terbuka yang menyambut mereka dengan tarian, tapi tarian mekanis. Ya, di situ stay in line dan apa gitu ya. Jadi mereka itu menari tapi dengan berbaris dengan sangat rapi. Itu dunia modernisme. Yang kaku, yang ingin menyeragamkan, lalu hal-hal yang tadi berbau keragaman yang sangat berbeda sekali itu kalau bisa dikeluarkan ya. Dongeng itu kurang ilmiah dan apa sebagainya. Jadi ini penekanannya ingin membangkitkan kembali ya apa yang disebut dengan keragaman. Bahkan putrinya sendiri yang macho itu yang bisa berkelahi bahkan dalam cerita itu, pada akhirnya dia juga jadi Shrek juga. Ya. Dan ditutup film itu dengan satu tulisan, bukan happy ever after ya, berbahagia selamanya, tapi ditutup dengan satu kalimat, jelek selama-lamanya. Jadi waktu kita lihat, adegan demi adegan gitu ya. Nah ini ada menyampaikan suatu pesan nih. Jadi kita nonton apapun ya, misalnya Superman yang baru, apapun gitu ya, itu semua ada pesan-pesan yang disampaikan. Sekali lagi dunia ini tidak netral ya. Dan itu yang dikatakan Cornelius Van Til kan ya. Jadi tidak ada fakta yang tidak ditafsir. Ini penafsiran siapa? Penafsiran Tuhan atau kita yang semau-maunya? Nah, di sini saya mengajak anak-anak dari pop culture itu ya, secara filosofis kita gali ya. Lalu dengan tadi ya, dengan Christian filosofi yang kita mengakui bahwa dunia ini ya tidak netral. Cara berpikir kita tidak netral. Dan saya kira ini tradisi Kristen yang indah. Dua kalimat yang sangat sulit untuk kita ucapkan biasanya adalah terima kasih, mungkin masih bisa, minta maaf.
Makanya kan Agustinus kan menulis Confession ya, itu indah ya. Pengakuan ya. Sesuatu yang saya kira rendah hati sekali ya, yang dimana saya ini manusia berdosa, Tuhan yang menolong saya tidak ada apa-apanya. Dan kita juga mengakui akal budi kita sudah tercemar, tidak ada yang netral. Maka kita menggali dengan betul ya apa yang sedang terjadi di sekitar kita, dan kita melalui kacamata tadi Alkitab ya, dengan begitu kita bisa melihat dunia ini dengan lebih indah. Keragaman tidak salah dalam cerita di Shrek itu, tapi problematikanya adalah kalau cuma menekankan keragaman, prinsipnya hilang ya, seperti yang diusung oleh para postmodern ya, bahkan di gereja misalkan boleh apapun gitu ya, pria menikah dengan pria dan apa sebagainya misalnya kayak begitu ya. Jadi gak ada prinsipnya dan itu sudah dibuang, saya kira itu sudah salah ya. Nah, anak-anak harus lihat itu, keragaman itu kita rayakan karena memang itu ciptaan Tuhan, tapi ada prinsipnya. Ada hal-hal yang menopang dunia ini ya, yaitu kebenaran itu sendiri. Wow, makin dengar saya jadi pengen ikut kelasnya Pak Erwan, Pak Suntar di SMP SMA. Adakah yang mau terakhir, apa yang mau di penutup yang disampaikan? Ya, di SKC kami mengajarkan filsafat, tapi bukan sebagai ilmu yang abstrak, tetapi filsafat adalah ilmu yang relevan ya, bagi kehidupan sehari-hari. Ya. SKC itu kan sekolah kehidupan, jadi kami membekali anak-anak itu untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik, menjadi anak-anak yang lebih baik dengan berfilsafat. Saya tekankan di dalam kelas saya, kita bukan hanya belajar untuk memahami filsafat, mempelajari filsafat sebagai pengetahuan, tapi kita berfilsafat. Ya, jadi marilah kita belajar bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa berpikir lebih jernih, dalam, dan menyeluruh, supaya kita bisa mengasihi Allah dan sesama kita dengan lebih baik. Jadi pertanyaan-pertanyaan worldview itu ya, who am I, ya, where I am, ya, what's wrong, ya, lalu penebusannya, remedinya apa gitu ya. Itu semua akan lebih clear tadi sekali lagi dengan aktivitas filosofis itu. Dan tentu saja di sekolah Calvin tadi yang seperti Pak Erwan katakan, filsafatnya bukan sembarang filsafat ya, tapi filsafat yang sudah kami kemas ya, yang bahkan waktu belajar tentang pemikiran-pemikiran dari para filsuf, kami pun kritisi. Sehingga anak-anak juga bisa melihat bahwa, oh indah ya, ternyata mereka itu bahkan bisa menjadi ya manusia seutuhnya yang bisa bertanya ya, bisa mencari tahu, dan bahkan bisa menyadari ya bahwa ada hal-hal yang mereka perlu perjuangkan ke depannya. Oke, terima kasih Pak Erwan, Pak Suntar untuk waktunya. Thank you banget semua insight, wisdom. Kita nantikan untuk sesi-sesi selanjutnya. Di zaman informasi makin mudah didapatkan, apakah sekolah masih diperlukan? Di zaman mesin dapat berpikir untuk kita, apakah belajar masih relevan? Untuk menghadapi perubahan, menerobos tantangan zaman, bergabunglah bersama Sekolah Kristen Calvin. Tempat murid-murid dilatih tidak hanya untuk menerima informasi, tetapi untuk berpikir dengan benar untuk tujuan yang baik. Di tengah maraknya pasar ide-ide, siswa-siswa perlu dibekali untuk bisa membedakan. Filsafat mengajarkan the gift of discernment. Filsafat juga mengajak siswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam untuk mengumpulkan identitas mereka. Dan filsafat mengajarkan mereka untuk berpikir interdisipliner sehingga berpikir luas dan adaptif menghadapi era disrupsi. SKC tetap percaya peran guru tidak tergantikan, karena guru berfungsi sebagai raja, imam, nabi, dan gembala. Pendidikan bukan hanya soal akademis, tetapi karakter, etika, iman, dan nilai-nilai kehidupan seperti tanggung jawab, kerjasama, kejujuran dipelajari anak-anak melalui keteladanan dan interaksi guru. Anak-anak bertumbuh melalui relasi, bukan informasi. Di sekolah Kristen Calvin, pelajaran matematika dan sains adalah undangan untuk memahami dunia lebih baik. Jadi pembelajaran itu adalah suatu proses, bukan hanya kita latihan soal atau terpaku dan berhenti pada isi buku saja, tetapi kita juga belajar untuk memahami lebih dalam. Dan di dalam sains, para guru mendorong para siswa untuk mengamati dengan cermat, untuk melihat lebih dalam, menyelami makna, dan membangun sistem pengetahuan yang ketat. Dengan demikian, para siswa diajak untuk mencicipi bagaimana menjadi matematikawan dan ilmuwan Kristen yang bukan hanya membangun sistem pengetahuan yang ketat dengan logika, tetapi juga
mereka melihat dari perspektif iman Kristen. Di Sekolah Kristen Calvin, refleksi adalah bagian dari proses pembelajaran yang sangat penting. Karena dengan refleksi, seorang peserta didik memikirkan bagaimana proses pembelajaran yang telah ia lalui untuk memperbaiki yang kurang dan meningkatkan yang sudah baik. Maka kita bisa lihat bahwa refleksi adalah ekspresi dari kerendahan hati. Karena memang dibutuhkan karakter rendah hati bagi seseorang memiliki keinginan untuk mengevaluasi diri dan bertumbuh. Di Sekolah Calvin, kami belajar untuk berani menguji hal yang kami percayai dan berani untuk salah. Kami dibimbing untuk merefleksikan apa yang salah dan memperbaikinya supaya lebih baik lagi. Sebuah sekolah dituntut untuk pertanggungjawaban akademik. Namun demikian, seperti kata Calvin, bahwa pendidikan itu tujuannya adalah untuk kehidupan Kristen. Maka seperti yang diajarkan Alkitab, kita juga harus membekali anak-anak untuk hidup bijaksana. Mari, bergabunglah dengan Sekolah Kristen Calvin untuk bertumbuh dan berkembang menjadi manusia yang utuh, takut akan Tuhan, dan berhikmat, menjadi murid Kristus yang bersaksi.